Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an mubaraka wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la faina syaqiyya wa la mahruma. Adik-adikku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, anak muda biasanya suka untuk berdiskusi, dan itu adalah tabiat. Di siang kali ini atau di waktu duha kali ini, saya berbicara di depan antum dengan gaya monolog, ya. Sehingga kemudian ketika berbicara dengan gaya monolog, kadang kecairannya tidak seperti ketika berbicara dengan apa? Dengan gaya diskusi. Makanya diskusi itu nikmat. Kita senang untuk berdiskusi. Dan anak muda itu suka berdiskusi. Dari sisi edukasi sendiri, dulu dari warisan kata orang-orang soleh, bahkan ada mengatakan ini dari Ali bin Abi Thalib, bagaimana para pendidik, baik itu ayah bunda maupun guru, ketika audiennya, lawan bicaranya itu adalah, atau yang didik itu adalah orang dengan usia muda, berbeda dengan di usia dini. Ketika usia muda, maka menyikapinya seperti teman. Kita sama teman itu kan kalau menggurui malah kesannya jadi nggak enak, ya kan? Malah nggak ketemu. Tapi ketika kita bersama teman, ya, bertukar pikiran, bertukar pendapat, ngobrol, itu malah jadi ketemu. Nah, ini dari warisan kata Ali bin Abi Thalib sendiri, menurut sebagian riwayat, bahwa kalau kamu mendidik anakmu di usia muda, maka jadikan dia seperti apa? Teman, ya. Beda kalau usia dini, dia jadikan seperti apa? Raja, ya. Jadikan dia seperti raja. Adik-adikku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, dan memang bersama anak muda dengan obrolan itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau membonceng anak-anak muda, senang Nabi membonceng. Di situ beliau banyak mengobrol, yang obrolannya isinya adalah apa? Ilmu. Yang obrolannya isinya adalah bagaimana merubah anak-anak muda ini, mereka punya visi yang lebih besar, kemudian memberikan semangat dan lain sebagainya. Ini saya panggil anak-anakku, saya biasanya sama murid saya bilangnya anak-anakku atau adik-adikku, ya. Kalau anak-anakku kesannya masih kecil, ya. Jadi teman-teman, ya, saya bilang teman-teman saja, ya. Jadi teman-teman, dan memang ngobrol itu enak, gitu. Ini prolog dari saya sambil menunggu yang lain. Ngobrol itu enak. Tadi saya berdiskusi sama yang menjemput saya. Ngobrol itu enak. Makanya salah satu kenikmatan ahli jannah itu apa? Berkunjung satu dengan yang lainnya untuk mengobrol. Saya ingin mencoba menganalogikan dengan kondisi kita sekarang. Di dunia sosial media, hari ini yang menarik itu apa? Podcast, kan? Dengan podcast orang cair ngobrol, bahkan sampai kemudian seakan-akan nggak ada sesuatu sekat yang menghalangi, pokoknya ngobrol ngalir gitu saja. Pokoknya dia ngobrol, ya, nggak tahu arahnya kemana padahal kadang, ya, karena memang ngobrol itu enak, ya, ngobrol itu enak. Nah, anak muda biasanya geliatnya untuk bisa saling ketemu dengan yang lainnya, bahkan dalam sebuah acara untuk kemudian bisa memberikan sesuatu yang mereka bawa itu dengan metodologi diskusi, itu lebih menarik. Ya, cuma paling tidak
Meskipun ini gayanya adalah monolog, saya menyampaikan materi kepada antum, paling tidak semoga bisa menjadi bahan obrolan nanti ya. Kalau nanti saya bisa ngobrol sama antum malah alhamdulillah. Baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tema yang akan kita bahas adalah menjadi milenial yang robbani ya. Tema ini yang buat bukan saya, tapi panitia ya. Meskipun kata milenial sendiri adalah kata yang baru ya, kata yang baru. Bahkan sekarang sudah ada apa? Di bawah milenial namanya apa? Hah? Di bawah milenial malah ada lebih lagi ya, generasi Z ya, itu ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal ini berkaitan dengan anak muda. Dan itu adalah usia-usia antum ya. Satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah bahwa manusia itu hidupnya punya urutan-urutan, punya tangga ya. Dari tangga yang paling bawah ketika dia lahir dalam keadaan lemah. Makanya Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum, wallahu khalaqakum min du'fin. Allah ciptakan kalian dari lemah. Lemah nggak bisa apa-apa. Ketika terlahir dalam kondisi apa? Lemah. Ini fase-fase yang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita. Kemudian wa mim ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah apa? Kuat. Wa mim ba'di quwwatin dha'fa. Dan setelah kuat menjadi lemah. Nah, antum hitung ya. Kata lemah berapa kali disebutkan dalam ayat di dalam surah Ar-Rum ini, dan kata kuat berapa kali disebutkan dalam surah Ar-Rum ini ya, dalam ayat dalam surah Ar-Rum ini. Allah ciptakan kalian dari lemah, min dha'fin, dari lemah. Ini kalimat lemah. Wa mim ba'di dha'fin. Kedua, dan setelah lemah quwwah, kuat. Berarti apa? Ini kita hitung yang kata lemah di dalam ayat ini. Ya. Wa mim ba'di dha'fin quwwah, wa mim ba'di quwwatin dha'fa. Berarti kata lemah diulang berapa kali? 3 kali. Kalau kata kuat berapa kali? 2 kali. Ya kan? Kan tadi kan setelah lemah kuat dan setelah kuat lemah. Nah, tapi barakallahu fikum, pertanyaannya ada berapa kali fase dalam kehidupan dunia ini? Bagi 5 kali ya, 5 kali. Nah, cuma kan sebagian mengatakan 3, fase lemah, fase kuat, fase apa? Lemah. Tapi sebagian yang lain ada yang mengatakan 5. Fase lemah, fase lemah menuju kuat. Artinya sudah ada modal kekuatan tapi belum maksimal. Lemah menuju kuat. Kemudian fase kuat. Kuat yang maksimal ya. Kemudian berikutnya fase apa? Kuat menuju lemah. Yang keempat, kuat menuju lemah. Yang kelima, fase lemah total. Sebagaimana yang pertama, kondisi yang pertama. Sebagian ada yang mengatakan 5 tadi ya. Ini. Lah, indahnya penciptaan manusia memiliki beberapa fase. Yang tentunya di situ ada banyak pelajaran dan hikmah yang kita ambil. Dari fase yang lemah, orang nggak bisa apa-apa ketika dalam kondisi lahir, sampai kemudian dia belajar modal untuk kuat. Nah, makanya ada istilah namanya prabalik. Ya, dari istilah. Jadi ada istilah usia anak-anak, usia dini, usia mumayyiz, atau usia, kemudian berikutnya usia prabalik. Sebelum balik ya, prabalik. Kemudian ada usia balik,
ya, sampai kemudian usia ini kalau dengan pembagian fase ini cuma istilah saja ya, cuma istilah, antum nggak perlu terpaku dengan istilah ini. Kemudian ada fase diistilahkan dengan rojulah, fase betul-betul orang sudah pada tingkat kematangan, ya. Sampai kemudian ada fase tua, ya. Fase tua, syaikhoh istilahnya, ya. Menurut beberapa peneliti pendidikan di dalam dunia Islam, sampai kemudian baru kemudian fase orang menjadi sudah sangat lemah sekali secara ingatan, secara fisik, sudah menjadi secara psikologis juga menjadi lemah. Nah, kita fokus pada fase yang kemudian ada di dalam tema kita adalah fase pemuda. Ya, pemuda yang di sini diistilahkan milenial gitu ya. Milenial. Saya tidak pandai dalam bahasa Inggris. Milenial dalam bahasa Inggris artinya apa? Apa Il Karim? Antum kan lebih pandai daripada saya. Ya. Milenial bukan bahasa Inggris ya? Bukan ya? Dia dari apa? Serapan bahasa apa? Milenial. Nah, dari teman-teman akhwatnya ada yang tahu? Ya. Jadi kita jangan latah dengan satu kata, tapi kata itu kita nggak pahami. Saya sendiri nggak paham. Ya, istilah milenial itu dari serapan apa gitu ya. Makanya ketika dikasih tema milenial itu saya bingung. Makanya saya lebih fokus pada pemudanya tadi ya. Coba antum cari ya, milenial apa ininya? Oh, berarti makanya ada generasi 90-an, ada generasi 80-an, ada generasi 2000 ke atas ya, 2000 ke atas. Oh gitu, milenial. Oh ya. Saya berarti masih milenial ya. Masih milenial karena saya generasi 90-an ya. Saya bukan lahir semua. Saya bukan milenial lagi ya, saya 83 lahir ya. Tapi barakallahu fikum. Teman-teman, ya, generasi milenial ini tadi ya. 90-an berarti ya. Tapi ala kulli hal generasi 90 sekarang kira-kira usianya berapa? Kalau mamanya lahir 90 atau 2000? 30-an. Ya, mereka pemuda. Sekarang apa? Generasi pemuda. Pemuda itu ya, kata syab dalam bahasa Arab itu tidak cuma dengan usia dari balik sampai usia 30 tidak. Tapi sampai 40 ke atas. Ya, 40-an ya. Itu 40-an naif. Naif itu bilangan 10 bilangan 1 sampai 10 itu naif. Bilangan 1 sampai 10 dalam bahasa disebut apa? Naif. Makanya 45, 46, 47 itu masih muda nggak? Dianggap kalau ini pakai kacamata bahasa Arab ya, bukan pakai kacamata bahasa Indonesia. Dalam tradisi Arab, kata syab itu orang dengan usia 40-an itu masih dianggap apa? Pemuda. Oleh karena itu Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi Rasul di usia 40. Dan tidak ada, para ahli tafsir menyebutkan, tidak ada Rasul yang diangkat oleh Allah Ta'ala kecuali di usia muda ya. Nabi Ibrahim di usia 40-an, Nabi Musa di usia 40-an. 40 itu masih apa? Masih muda ya. Jangan kemudian dibilang tua ya. 40 itu masih muda. Kita belum berbicara tentang karakter khas usia tersebut yang kemudian memiliki keistimewaan tersendiri yang kemudian Rasulullah SAW dalam fase sejarah beliau banyak menjadikan orang dengan usia muda itu menjadi tumpuan perubahannya, tumpuan dakwah dalam merubah masyarakat itu. Di zaman Rasulullah SAW itu generasi yang pertama yang berkumpul, yang berada di sekeliling Rasulullah SAW itu adalah anak-anak muda dari usia 40 ke bawah.
Ya, itu paling banyak, mayoritas. Tapi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kata syabab, ya, itu adalah tadi ya, dari usia balik sampai usia 40-an itu masih dikategorikan dengan kata syabab. Syabab itu jamak dari kata syab. Kalau satunya namanya syab, kalau banyak namanya apa? Syabab. Kalau perempuan, ya, perempuan fatat, ya, jamaknya fatayat gitu ya. Maka di NU punya apa? Fatayat NU gitu kan. Yang diisi dengan para remaja wanita muslimat NU. Teman-teman sekalian, usia muda ini adalah usia yang sangat dinamis sekali. Ya, usia yang sangat dinamis. Ini kita berbicara tentang karakter khasnya. Usia muda ini adalah usia yang sangat mudah menerima perubahan dan melakukan perubahan. Sangat mudah menerima perubahan dan melakukan perubahan. Oleh karena itu, ya, di dalam Al-Quran disebutkan ungkapan fata. Ungkapan fata baik itu dalam bentuk tunggal ataupun dalam bentuk jamak. Salah satu yang disebutkan dengan bentuk jamak adalah surah yang sering kita baca di hari Jumat, yakni surah Al-Kahfi, dan bercerita tentang Ashabul Kahfi. Orang-orang Ashabul Kahfi itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah fityah. Kata fityah jamak dari kata fata. Fata itu sama dengan syabab, cuman secara rinciannya memiliki beberapa perbedaan. Tapi mereka adalah anak-anak muda. Ya, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabbnya, wazidnahum huda, dan kami tambahi pada diri mereka petunjuk. Dan aku tambahkan pada diri mereka petunjuk. Kata, kalau antum baca dalam tafsir Ibnu Katsir, itu enak sekali Imam Ibnu Katsir memberikan ta'liq, memberikan penjelasan ringan terkait dengan ayat tadi. Coba ada di ayat berapa Al-Karim? Innahum fityatun amanu bi rabbihim, dalam surah Al-Kahfi. Ayat berapa Al-Karim? Ya. Ayat ke-13 ya. Ayat 13. Kalimat fityah juga ada di ayat 10 ya. Di ayat 10 ada, di ayat 13 juga ada. Mereka adalah sekelompok anak muda, fityah. Nah, kalau antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir memberikan penjelasan ringan, atau dalam istilah bahasa Arab ta'liq. Ta'liq itu penjelasan ringan terhadap ayat ini yang cukup menarik. Ibnu Katsir ini bukan ulama yang cuma ahli di bidang tafsir. Beliau juga ulama yang ahli di bidang riwayat dan sejarah. Maknanya apa? Ini pesan bahwa ketika beliau memberikan penjelasan ringan atau komentar terkait dengan ayat yang di situ ada sisi sejarahnya, maka beliau ada satu penjelasan yang ada frasa sejarahnya, analisa sejarahnya.
Maka beliau katakan di situ yang kurang lebih begitulah sunnatullah di dalam kehidupan dakwahnya para nabi. Para nabi selalu didukung di sekitarnya oleh kalangan muda. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah, di fase Mekah, orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun itu mereka adalah anak muda. Abu Bakar masih usia di bawah 40 tahun. Zubair bin Awam ya, usianya 20-an. Ja'far bin Abi Thalib usianya belasan. Ali bin Abi Thalib ya, usianya di bawah itu masih anak-anak. Tayyib. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang secara nafsiyah, secara kejiwaan, ya, yang di situ mencakup rasanya, bagaimana rasa mereka, perasaan mereka, ya, secara akal, intelektual, ya, itu adalah usia yang lentur dalam menerima hal-hal yang baru. Makanya tadi saya katakan generasi muda adalah generasi yang paling dinamis dalam menerima apa? Perubahan. Ini umum ya, baik perubahan itu positif maupun negatif. Perubahan itu baik peradaban Islam maupun peradaban apa? Barat. Makanya usia muda sekarang ya antara tadi kan mereka diubah oleh peradaban Islam ataupun peradaban Barat, antara dua wajah itu. Ya, kalaupun timur tapi timur kebaratan, Korea yang suka K-pop atau apa gitu, yang suka film-film Korea atau apa gitu, yang kemudian mengubah cara berpikirnya, mengubah rasanya. Makanya anak-anak muda sekarang pakai bedak, pakai lipstik, ibarat artis apa? Korea. Jadi kewanitaan. Jadi, tapi barakallahu. Imam Ibnu Katsir menyebutkan itu. Ya. Maka berbeda dengan usia tua. Usia tua itu biasanya usia yang sudah kuat dengan karakter. Makanya sudah keras gitu ya, karakternya sudah keras. Dia sudah keras sehingga untuk menerima perubahan-perubahan yang baru. Maka contoh dari sisi ideologi yang lama itu cenderung kuat. Dari sisi psikologi ya, perasaan yang lama itu cenderung apa? Dia pegangi. Itu ketika di usia tua ya. Makanya Rasulullah SAW mendapatkan tantangan resistensi terhadap dakwah dari kalangan tua itu lebih banyak daripada apa? Kalangan muda. Nah, ini makanya kelebihan antum dengan itu. Ya. Ini generasi muda. Ya. Itu terjadi pada para anbiya. Ketika mereka berdakwah, banyak yang mendukung mereka adalah kalangan-kalangan muda. Nabi Musa alaihissalam. Maka kita mengulang lagi kata fata. Di dalam surah Al-Kahfi disebutkan kalimat pemuda lagi dengan bentuk tunggal yang ada dalam ceritanya Nabi Musa alaihissalam yang berjalan jauh menempuh perjalanan ilmu, mencari ilmu dari Khidir. Diceritakan dalam surah Al-Kahfi, wa id qala Musa li fatahu, ketika Nabi Musa mengatakan kepada fatahu. Dalam tradisi Arab ketika disebutkan kalimat fata yang disandarkan, diidhofahkan kepada kata ganti ya, fatahu ini kan kata ganti orang yang tidak hadir. Itu biasanya menunjukkan budaknya. Tapi kenapa menggunakan kalimat fata, pemuda gitu ya? Maka sebagian ulama
Seperti di dalam kitab Ta'limul Muta'alim mengatakan, karena memang saat itu Nabi Musa bersama muridnya yang masih muda, maka murid secara adab, ya, secara adab di hadapan gurunya ibarat budaknya. Ya, meskipun itu bukan budaknya. Budak sama tuan itu kan harus hormat. Kalau di dalam tradisi Jawa itu sampai apa? Jalannya itu sampai sendikoh dawuh Gusti, istilahnya kayak gitu ya. Jalan sambil ini, kalau beliau paham tentang itu ya. Jalannya sambil apa adanya. Jadi jalannya sampai merangkak kayak gitu ya. Tapi ya bukan berarti murid sama guru itu harus jalan merangkak, enggak kayak gitu. Tapi dia patuh tunduk kepada gurunya. Sebagian ulama mengatakan gitu. Ini saya kupas secara bahasa dulu. Tapi paling tidak yang membersamai Nabi Musa saat itu adalah anak muda. Siapa dia? Maka ahli sirah dan tafsir mengatakan dia adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ini menemani perjalanan Nabi Musa yang perjalanannya tidak mudah. Coba saat itu ya, Nabi Musa ada di mana? Di Mesir, antara Mesir dengan apa? Palestina. Khidir posisinya ada di mana? Majma'al Bahrain. Di dalam Al-Kahfi disebutkan Majma'al Bahrain, di mana pertemuan dua laut. Majma'al Bahrain ini dijelaskan oleh ulama ini adanya di kota Isfahan. Ada yang mengatakan tadi, intinya di Iran lah. Coba jalan kaki dari Mesir kemana? Ke Iran. Perjalanan yang jauh. Jalan kaki. Yang menemani siapa? Anak muda. Karena dia punya gelora yang besar. Semangat yang besar. Ya. Di sisi lain memang apa? Di situ ada kaderisasi militan yang dibangun oleh Nabi Musa dengan adanya Yusha' bin Nun. Makanya di dalam surah Al-Maidah diceritakan perjalanan Nabi Musa untuk masuk ke Palestina. Ya. Itu susah. Dulu Palestina dikuasai oleh penguasa dari Bani Kan'an. Yang orang Bani Israel ketika diminta oleh Nabi Musa masuk ke Palestina yang dikuasai oleh Kan'an, mereka mengatakan, oh, di dalamnya ada orang-orang dengan tubuh besar. Mereka takut masuk kemana? Ke Palestina. Wah, pakai beralasan apa dan apa. Hanya 2 orang yang mau patuh dengan perintahnya Nabi Musa. Nggak takut dengan apa-apa. Karena sudah dibangun visinya oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang diceritakan oleh para ulama, ini ada dalam surah Al-Maidah ya. Ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk masuk Baitul Maqdis, susahnya bukan main. Pakai banyak alasan. Hanya 2 orang yang menerima perintahnya Nabi Musa. Nggak pakai banyak tanya, nggak pakai banyak apologi. Salah satu dari 2 orang itu adalah Yusha' bin Nun, anak muda tadi. Ya. Anak muda yang pernah mengikuti perjalanannya Nabi Musa alaihissalam. Maka kata para ulama, karena dia membersamai Nabi Musa alaihissalam, maka Allah berikan hadiah kemuliaan dengan diangkatnya Yusha' bin Nun menjadi nabi. Ya, Yusha' bin Nun ini nabi tapi tidak rasul. Nah, menurut pendapat sebagian ulama, dia ini nabi tapi bukan rasul. Nah, diungkapkan dengan kalimat fata. Ya, kenapa enggak diungkapkan? Jadi setiap lafaz Al-Quran itu menunjukkan mukjizat. Maka fahamilah kata-kata diksi yang dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya salah satu perangkat untuk memahami wahyu adalah memahami bahasa Arab dan aturannya. Kenapa kok tidak langsung letter like Al-Quran mengatakan wa id qala Musa li Yusha' bin Nun, sebut nama, tapi kalimat fatah. Ya, nanti akan kita
Kulik ya. Tayyib, diungkapkan dengan kata tunggal juga kalimat fata di dalam surah Ibrahim yang bercerita tentang Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam melihat fenomena yang rusak, fenomena dari praktek akal yang tidak sehat. Bagaimana berhala yang diproduksi oleh manusia dijadikan Tuhan? Itu kan nggak logis, nggak masuk akal, keluar dari akal sehat. Padahal saat itu Nabi Ibrahim hidupnya bukan kere-kere banget, mewah, bapaknya produksi Tuhan kok, ya kan? Azar produksi Tuhan, bukan produksi Tuhan maksudnya, produksi berhala yang dijadikan Tuhan. Azar itu, wah itu kaya. Hidupnya sudah apa? Hidupnya coba secara untuk urusan pribadi Nabi Ibrahim sudah selesai. Secara keluarga dia dimanja sama bapak dan ibunya. Dan dia dari keluarga yang terpandang. Kayak antum ya, pemuda, kartu kredit ada, apalagi semuanya sudah fasilitas ada, Nabi Ibrahim ada. Tapi Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Ada sebuah jiwa yang kemudian jiwa ini diistilahkan oleh Umar bin Abdul Aziz dengan nafsu tawwaqah. Apa itu nafsu tawwaqah? Jiwa yang tidak puas berhenti pada satu level. Dia ingin menaik pada level yang lain menuju kemuliaan. Ini nafsu tawwaqah. Ada sesuatu. Berupa apa? Nabi Ibrahim melihat bukan orang yang berpikir istilahnya individual. Selama kebutuhan personal saya selesai, ya sudah, saya hidup yang penting enjoy. Tapi beliau coba melihat ada fenomena yang tidak benar, penyembahan kepada berhala di tengah masyarakat. Meskipun kalau beliau melakukan gerakan perubahan, itu akan mengalami resisten yang sangat besar karena itu adalah satu tradisi yang dipegang oleh masyarakatnya. Tapi beliau melakukan itu, tapi melakukannya dengan cara bukan radikal. Kenapa saya katakan bukan radikal? Kalau radikal, semua berhala sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi beliau menyisakan satu berhala. Ini yang pertama. Kenapa beliau harus menghancurkan berhala? Karena proses pemahaman secara secara diskusi dan edukatif gitu ya, itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Mentok, masih aja nggak mau. Ya sudahlah. Maka cara diskusi yang terakhir adalah dengan cara berhalanya dirontokin dan ditinggalkan yang besar. Tujuannya bukan menghancurkan berhala semata, tapi tujuannya besarnya bukan di situ, tapi tujuan besarnya apa? Untuk ngajak bicara akal sehat mereka. Makanya disisakan yang paling besar. Sebelum pada kalimat fata ya, membangun ceritanya saya dari sini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam coba setelah merobohkan semuanya dan ditinggal yang paling besar, maka orang-orang di hari bahkan ada hari ibadah mereka, maka mereka kaget, loh ini kok pada hancur. Ini diceritakan dalam surah Al-Anbiya ya. Diceritakan dalam surah Anbiya. Maka kemudian mereka bertanya-tanya, siapa yang melakukan ini? Maka kemudian di situ dalam surah Ibrahim diceritakan orang-orang sama-sama mengatakan, qalu sami'na fatayyadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka menjawab, kami mendengar ada anak muda yang sering disebut-sebut. Berarti Nabi Ibrahim sudah mengawali apa? Mengawali dakwah, mengawali edukasi sebelumnya. Dari mana kita mengetahui? Karena orang-orang sama-sama menunjuk siapa? Ibrahim. Kami mendengar anak muda, fata. Coba diangkat kalimat apa? Fata dalam Al-Quran. Diangkat kalimat fata.
Yadkuruhum yang sering disebut-sebut yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Ya, sampai kemudian Nabi Ibrahim dibawa diadili bersama di sidang di depan masyarakat. Nah, senang Nabi Ibrahim karena ini Nabi Ibrahim inginnya apa? Supaya dibangun panggung untuk berdiskusi dengan akal sehat mereka. Maka ditanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang sudah ngerjain Tuhan-Tuhan kami? Tuhan kok dikerjain? Ini kan pertanyaannya sudah tidak apa? Sudah enggak logis. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhu. Yang ngerjain Tuhan kalian itu bukan saya, tapi yang ngerjain adalah kabiruhum yang besar. Nah, Nabi berkomentar dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim enggak pernah bohong kecuali di dua tempat. Di dua keadaan, di dua momen. Bohong pertama itu adalah di momen saat tadi di sidang. Beliau mengatakan yang mengerjain Tuhan kalian itu kan disebut dalam surah Al-Anbiya, bal fa'alahu kabiru, adalah Tuhan yang besar. Padahal yang ngerjain siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tapi menjawab, Pak, yang ngerjain adalah yang besar itu. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu nggak bohong-bohong 100%. Kenapa? Karena hakikatnya Nabi Ibrahim dalam penjelasan ulama itu melakukan sikap tauriyah. Apa itu tauriyah? Tauriyah itu adalah kita berbicara dengan lawan bicara kita dengan kata-kata yang ambigu. Lawan bicara kita memahami pemahaman yang dekat, sementara maksud kita yang jauh. Ya, maksud kita yang jauh. Contoh kayak Nabi ketika hijrah sama Abu Bakar itu lewat, kemudian ditanya sama orang. Abu Bakar ditanya sama orang, kalian ini orang dari mana? Padahal saat itu Nabi itu menjadi apa? Most wanted pada waktu itu ya. Kalau dibahasakan kan dikejar-kejar kan dengan hadiah yang besar. Kalau dijawab kami datang dari Mekah, oh ada dua orang dengan kriteria begini-begini, oh itu nanti apa? Abu Bakar kalau menjawab kami datang dari Mekah bisa apa? Ditangkap. Tapi jawaban Abu Bakar apa? Jawabannya ambigu dengan mengatakan kami nahnu minal ma, kami berasal dari air. Ma itu mereka paham kalau jawaban kami dari air itu, oh berarti mereka ini bukan orang dari Mekah sana, tapi mereka orang yang datang dari kampung yang di situ ada muara airnya. Padahal maksudnya Abu Bakar, kita itu berasal dari air sperma. Paham ya? Ini namanya istilahnya apa? Tauriyah. Nabi Ibrahim melakukan itu. Yang menghancurkan adalah yang besar. Sambil beliau mengayunkan tangannya begini dan menunjuk jari jempolnya dalam keterangan ulama. Maksudnya apa? Agar orang paham, ada orang memahami jawaban Nabi Ibrahim yang melakukan adalah berhala yang besar. Padahal maksudnya Nabi Ibrahim yang menghancurkan adalah tanganku ini loh, yang kanan ini loh, yang besar, sambil diayunkan. Kan nggak bohong kan? Ini namanya tauriyah. Hebat anak muda pada waktu itu sudah berpikir kayak gitu. Ya, hebat dengan tujuan, hebat dengan cara. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian mereka akhirnya merujuk, oh iya ya, gimana kami bisa berbicara kepada Tuhan yang besar itu, maksudnya berhala itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengembalikan argumen mereka. Loh mereka aja nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, nggak bisa apa? Kok bisa apa? Dijadikan sebagai Tuhan. Cuma mereka kalap karena ini sudah fanatik tradisi, akhirnya kemudian tetap yang dikatakan sebagai kriminal Nabi Ibrahim. Padahal yang salah siapa? Yang kriminal mereka. Kenapa Pak? Beribadah kepada berhala tadi. Tidak diperlukan Nabi Ibrahim. Yang penting pesan sampai bahwa itu nggak layak
secara argumen logis apapun tidak layak dijadikan sebagai sesembahan. Mereka sudah paham semuanya. Nah, tujuan Nabi Ibrahim itu. Sampai kemudian beliau dihakimi dengan dibakar dan beliau tidak peduli. Dalam riwayat yang dikumpulkan kayu bakar tingginya sampai seandainya burung itu lewat di atas maka dia akan terpanggang. Dan dibuat lubang yang sangat curam dalam. Dan semuanya tidak ada yang kemudian coba saat itu kan kita butuh mamanya minta tolong sama siapa gitu ya. Tidak ada. Waktu itu Nabi Ibrahim bahkan sampai dikatakan seorang nenek-nenek yang sudah sakit-sakitan itu diceritakan dalam Qasasul Anbiya itu bernadar kalau seandainya aku sembuh akan ikut gotong royong untuk apa? Ngambil kayu bakar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim justru pernah mengatakan tidak ada momen yang aku rindukan ada dalam kitab Qasasul Anbiya selain momen di mana saat itu kaumku membakar diriku. Karena apa? Saat itu merasakan manisnya pertolongan Allah, manisnya minta sama Allah Ta'ala. Makanya dalam kondisi sempit itu orang kadang kelihatan tawakalmu jujur atau enggak sama Allah gitu ya. Kamu selalu bilang di dalam surah Al-Fatihah, teman-teman selalu ya dalam surah Al-Fatihah itu ketika kita baca kurang lebih 17 kali iyyaka na'budu, kemudian setelahnya apa penggalannya? Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Tapi saat masalah minta tolongnya sama tembok-tembok mati, dinding-dinding Facebook. Ya, di situ curhat masalahnya. Ya. Lupa sama Allah Ta'ala. Nah, inilah Nabi Ibrahim AS. Nah,